Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel FT Share. Di video kali ini kita bakalan membahas ulang sebuah konten yang sebenarnya udah kita bahas, yaitu transmisi manual yang ada di sepeda motor. Kenapa kita bikin lagi? Alasannya karena di video orang lain itu viewernya bisa rame, sedangkan video kita ini tenggelam begitu aja. Kita curiga sih karena thumbnailnya yang kurang menarik alias biasa aja. Dan kebetulan ada juga beberapa subscriber yang nanyain. Jadi barangkali aja lebih banyak audiens yang bisa terjangkau dan teman-teman yang udah nonton masih tetap bisa menikmati. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan tentang transmisi manual. Sebelum kita lanjut, kita mau berterima kasih nih untuk teman-teman yang udah support channel FT Share ini melalui donasinya di Saweria. Budi, Dava Ahmad 047, Hehe Gitu, Akbar Noxpil, Soyjoy, A. Christopher Nugraha, Septian, Lazuardi, Bayu, Akmal Nerf, Yusuf, David Ingin Naik Tank, Rioni Bos, Tetangga Jauh, Camplung Motogom, dan Ahmad. Transmisi manual, seperti yang kita tahu karena sering kita gunakan. Transmisi ini merupakan sebuah perangkat yang terdiri dari sekumpulan gear atau lebih tepatnya beberapa rasio atau pasangan gear. Di mana rasio-rasio gear ini nantinya akan bergerak berdasarkan pola-pola dan algoritmanya dengan tujuan mengkonversi antara torsi dan kecepatan putaran dari mesin. Dan yang paling saktinya, rasio-rasio gear ini juga bisa kita kendalikan dengan bebas hanya melalui sebuah tuas persneling yang berada di bagian kaki untuk motor standar ataupun di bagian tangan untuk sebuah skuter alias Vespa. Contoh prinsip mekanisme kerjanya kurang lebih seperti ini. Agar kita bisa mendapatkan output power dengan torsi yang besar, yang artinya enak tuh dipakai nanjak dan bawa beban, maka gear input harus memiliki size yang lebih kecil dan size gear output yang menuju roda harus memiliki size yang lebih besar. Namun efek sampingnya jika kita mencari torsi, gear output akan bergerak lebih lambat. Sedangkan untuk mendapatkan kecepatan, maka gear input dan output harus memiliki size yang mendekati sama, atau bahkan gear input harus lebih besar dari gear outputnya. Oke, yang jadi pertanyaan, gimana sih mekanisme perpindahan dari setiap pasang gear ini bisa terjadi? Supaya lebih mudah dipahami, kita bakalan bahas dari awal cikal bakal transmisi ini terlebih dahulu, hingga akhirnya berubah menjadi seperti sekarang. Oke, kita langsung gas aja. Kita kembali ke tahun 1890-an. Di mana, pada saat itu hiduplah seorang engineer bernama Panhard at Levasseur, yang melihat sebuah permasalahan tentang power band yang terbatas pada sebuah mesin. Di mana, sebuah kendaraan harus bisa menyesuaikan kebutuhan daya dengan power yang dimiliki mesin agar kendaraan tersebut bisa berfungsi dengan benar. Permasalahannya itu ibarat kalau kita pakai motor manual langsung masuk ke gigi 4, maka seperti yang kita tahu mesin bakalan langsung mati karena bebannya yang terlalu berat. Dan sebaliknya, kalau rasio kompresi yang digunakan itu rasio gigi 1, maka kecepatan kendaraan akan sangat-sangat lambat yang ujung-ujungnya mesin bekerja dengan tidak efisien alias BBM-nya itu bakalan hambur. Melihat hal tersebut, Panhard pun menciptakan sebuah konsep dasar transmisi dengan 3 percepatan non-synchronize. Penemuannya ini doi beri nama sliding mesh. Namun sangat disayangkan, dengan desain seperti ini, sliding mesh sulit untuk dioperasikan pada kendaraan yang sedang melaju. Hal ini disebabkan tidak adanya komponen yang bernama synchronize yang berfungsi untuk membantu proses shifting. Dan jika kita paksakan untuk melakukan shifting, maka kita akan mendapatkan suara benturan antara gear, yang tentunya suara benturan antara gear ini dapat menyebabkan keausan alias bisa bikin transmisi menjadi rusak. Oleh karena itu, alat ini pun memiliki panggilan lain sebagai crashbox atau kotak benturan. Dan karena kekurangannya ini, maka transmisi sliding mesh pun dikembangkan kembali menjadi transmisi yang saat ini paling banyak beredar di masyarakat, yakni transmisi manual dengan sebutan constant mesh. Sama halnya dengan sliding mesh, pada constant mesh juga terdapat sekumpulan gear. Namun yang membedakan rasio gear ini sudah saling tersambung satu sama lain tanpa terkoneksi langsung dengan shaftnya, yang membuat setiap pasangan gear ini dapat bergerak secara bebas. Dan bagaimana dengan konstruksi detail sequential transmission ini? Ini dia konstruksinya.
Part utama yang terdapat di sequential transmission ini adalah input dan juga output shaft, di mana input shaft terhubung dengan mesin, sedangkan output shaft terhubung dengan gearbox bagian belakang hingga ke roda. Yang kedua tentunya adalah gear yang terdiri dari 5 rasio gear, karena sampel yang kita gunakan di video kali ini adalah transmisi manual dengan 5 percepatan. Dan setiap gear ini memiliki rasionya masing-masing. Untuk gear pertama, rasionya adalah 1:2,75, yang artinya 2,75 kali putaran gear input menghasilkan 1 kali putaran gear output, dengan tujuan mendapatkan torsi yang besar. Lalu gear 2 dengan rasio 1:1,78, gear 3 dengan rasio 1:1,37, dan gear 4 dengan rasio yang memiliki sebutan direct ratio, karena rasionya adalah 1:1. Yang artinya, 1 kali putaran gear input akan menghasilkan 1 kali putaran gear output. Dan terakhir, gear 5 dengan rasio 1:0,91. Yang artinya, gear output akan berputar lebih cepat daripada gear input. Tapi, di sisi lain, gear ini punya tujuan berbeda dengan gear-gear yang lain. Jika gear lainnya bertujuan untuk memanipulasi torsi dan juga kecepatan, tujuan gear ini berbeda, melainkan untuk meringankan pekerjaan mesin saat di kecepatan tinggi dengan tujuan mendapatkan efisiensi bahan bakar dan memperpanjang lifetime sebuah mesin. Oke, sekarang kita masuk ke sistem kerjanya. Kita bisa lihat nih di sini kalau setiap gear bisa memiliki bentuk yang berbeda. Jadi untuk mempermudahnya, kita akan pisahkan berdasarkan warnanya. Di mana di sini kita memiliki 3 jenis gear berdasarkan bentuknya. Yang pertama, yang berukuran kecil adalah static gear, atau gear tetap di mana gear ini terhubung langsung dengan input shaft. Dan posisinya tidak dapat bergerak, jadi dia selalu mengikuti input shaft-nya. Kita gunakan warna kuning untuk gear statik ini. Selanjutnya adalah free wheel gear, atau gear bebas, yang dimana sesuai namanya, gear ini dapat berputar secara bebas pada sumbunya. Kita gunakan warna biru. Dan yang terakhir adalah slide gear atau gear geser yang memiliki spline atau gigi pada lingkaran dalamnya sebagai penghubung antara gear dan juga shaft-nya, agar tetap dapat berputar mengikuti sumbunya namun masih dapat bergeser ke kiri dan juga ke kanan secara bebas. Ini nih bagian yang kita bilang cuma geser-geser doang di thumbnail. Kita berikan warna merah untuk gear ini. Dan kalau kita lihat lebih detail, pada bagian samping slide gear juga terdapat sebuah gigi. Gigi ini bernama dog teeth. Dan pada free wheel gear akan kita temui sebuah celah yang memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan dog teeth, yang memungkinkan dog teeth untuk bergeser dan mengakses celah ini dan saling mengunci antara kedua gear tersebut. Jadi untuk prinsip kerjanya itu benar-benar cuma geser-geser aja setiap gearnya, sesuai dengan urutan gear agar dapat memvariasikan putaran dan menjadi power band pada mesin. Maka, untuk menggeser sesuai urutan diperlukanlah part persneling yang terdiri dari tuas, drum, dan anak-anaknya. Yang dimana pada saat tuas persneling diakses, maka drum yang memiliki kanal akan menggeser posisi garpu yang terikat dengan slide gear. Dan transmisi pun bisa bergerak sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Mulai dari netral, di mana output shaft akan bergerak secara bebas, masuk ke gear 1 dengan mengakses slide gear agar tersangkut ke freewheeling gear, lalu terus berlanjut ke rasio gear 2, 3, 4, dan juga 5. Gimana kira-kira teman-teman semua? Udah pada paham apa belum? Atau masih ada yang bingung? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oh ya, untuk pembahasan tentang clutch manual kita juga udah pernah bahas dengan simulasi 3D. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, kalian bisa langsung cek aja videonya. Linknya kita taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan seperti biasa, jika ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, atau bahkan masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan ragu ramaikan aja kolom komentar. Saya Muhammad Karir, see you in the following videos, and thanks for watching.